Pemerintah netral nih. Iya, iya. Di antara elit ya kan dengan pengusaha, pebisnis. Dia duduk berada di tengah. Negara punya aturan perlindungan. Ayo kita tetapkan bersama-sama dengan tidak saling merugikan ya. Antara pengusaha dengan pelaku usaha ya kan, dalam pekerja artian mitra, platform ya, dalam mitra online, pekerja online. Bisa mereka duduk di situ. Bisa pemerintah menerapkan aturan di situ. Yang jadi permasalahan kan tidak berani seperti itu. Kenapa? Karena ada unsur jangan begini karena kebijakan politiknya seperti ini. Ini seperti ini sampai elit itu semua masuk. Ya mohon maaf. Lahirnya KP 001 2022 itu kan juga jelas. Itu juga semua kan produk politis ya. Nah, di ojol ini. Itu kan ada yang 5%, 15/5 itu. Iya. Potongan. Iya. Nah, kalau kita lihat sekarang nih program nih ya kan, program juga banyak yang berbayar juga. Padahal di situ sudah ada alokasinya tuh yang 5% sebetulnya yang digunakan untuk menunjang kesejahteraan mitra. Itu sebetulnya sudah ada di situ. Kenapa tidak ambil di situ? Kenapa mitra driver ini masih harus dibebankan? Karena apa? Di situ, mohon maaf dalam tanda kutip, aplikatornya masih memberikan setoran, Bang. Oh gitu. Nggak percaya? Kita bisa buktikan. Ini kita fair-fairan aja. Nggak mungkin seorang usaha pemerintah itu nggak meminta. Itu nggak mungkin, bullshit di Indonesia ini. Nah itu persoalan. Termasuk anggota dewan pun seperti itu sebenarnya. Iya. Bahasanya mungkin gini. Ini bahasa kita nih. Kalau bahasa kita sehari-hari, usaha lu mau lancar nggak bos? Kalau mau lancar, ya itu paham lah. Ya kalau kasarnya jadi ladang juga kan. Malunya, ya kan? Betul. Biar lu nangis, kan begitu. Nah, itu. Kalau itu saya bisa gambarkan gini Bang, kalau di Indonesia ini mereka selalu berpikir bahwa yang perlu dijaga adalah keseimbangan investasi. Betul. Ya kan, artinya keberpihakan kepada para pebisnis. Para investor. Nah, kalau kita ambil contoh negara tetangga, negara mereka itu berani mengambil kebijakan bagaimana menjaga stabilitas sosial. Betul. Ya, mereka pemerintahnya ada pro rakyatnya. Ya, betul. Nah, gitu. Harusnya negara ini. Nah, karena begini Bang, kalau kita compare ya, compare. Ini juga bahasa ini ya. Kalau kita compare di negara luar, negara tetangga lah, jumlah driver online itu tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Betul. Perlindungannya itu lebih mudah. Karena apa? Masyarakat di negara tersebut beranggapan yang menjadi mitra online ini, pekerja online ini adalah pekerja kasar. Oh iya. Mereka tidak mau. Beda dengan di Indonesia. Makanya mereka pemerintahnya melindungi dengan cara memberikan jaminan sosial. Ada yang digaji juga kan? Ada berupa gaji bentuknya. Karena jumlahnya tidak terlalu banyak. Coba kalau di Indonesia Bang, yang 7 juta digaji semua, kelengar itu aplikator, lari tunggang-langgang itu investor. Kan begitu logikanya. Logikanya. Seharusnya dengan kondisi seperti itu mereka juga tahu diri juga ya. Artis aja Bang, artis di Indonesia banyak yang mau jadi tukang cuci piring di Australia. Iya betul. Iya kan? Karena apa? Upahnya besar, bayarannya besar. Di Indonesia nggak mau jadi tukang cuci piring. Ya karena nggak ada bayarannya kan gitu. Karena di sana dihargai pekerjaan itu, apalagi pekerjaan kasar. Tidak semua orang masyarakat yang ada di luar itu mau melakukan pekerjaan kasar. Beda dengan orang kita. Itu makanya kita juga harus objektif gitu loh. Kita juga harus objektif. Kenapa di sana pemerintahnya begini-begini ya kan? Memang membandingkannya memang nggak apple to apple sebenarnya. Tapi juga di sini juga kondisi sosial pemerintah juga kelemahannya sangat-sangat luar biasa. Ya kan, entah pada saat itu tahun 2003 kalau tidak salah 2003 atau 2011 ya, 2011 yang mengangkat masalah startup. Startup. Ya kan? Iya, itu kan mulai masuknya investasi luar pada saat pemerintah memberikan karpet merah kepada pengusaha startup saat ini. Betul. Disitulah. Dan di situ pemerintah tidak membayangkan bagaimana nantinya ternyata bisnis ini bisa berkembang pesat di Indonesia. Dan ini ketidaksiapan pemerintah sebenarnya. Satu, ketidaksiapan. Kedua, ketidakpedulian. Dan yang ketiga lebih parah lagi, ini dijaga. Beda kalau Bang David. Kondisi ini dijaga Bang. Yang lebih parahnya lagi kondisi nggak ada kemauan, nggak peduli dah. Dan yang lebih parah, kondisi ini dijaga. Ya. Kenapa saya bilang kondisi ini dijaga? Disinilah ladangnya.
Ya paham Ya. Ya. Kita tidak usah sebutin lagi. Di sinilah ladangnya. Tempat petik anggurnya di situ ya. Ini tempat petik anggur. Bagi para mereka itulah. Iya. Gitu. Makanya banyak di dalam sekarang di dalam pemerintahan ini pejabat dan penguasa saling ini. Ya di situ pejabat di situ mutualisme. Ya dia penjabat juga, pengusaha juga. Iya. Banyak berinvestasi juga. Oke Bang, itu kalau dikaji secara politis tuh panjang tuh. Oh panjang Bang, nggak kelar Bang. Nah, Ini Adian bisa nangis Bang. Nah, kalau bicara tarif nih Bang, sebenarnya seperti apa yang diinginkan Bang? Saya kan cuma dengar-dengar aja ya. Tarif ini sebenarnya kan juga jadi persoalan juga kali Bang, atau gimana tuh Bang? Rabin mungkin bisa. Jadi kalau bicara soal tarif saya suka ini. Jadi masalah tarif itu kan ada kontroversial sekarang. Oke. Ada dua kubu nih. Oh gitu. Ada kubu yang pro dengan potongan maksimal 10%. Ada yang satu lagi yang tidak kan gitu. Ya. Nah kalau boleh jujur dikatakan saya di mana, saya yang tidak kan gitu. Oke. Jadi tarif itu bagi saya, dalam gagasan saya, tarif itu maunya itu bersih diterima oleh driver. Bersih dalam arti tidak ada Dan potongan. sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oh, oke. Sudah. Ya. Ini metodenya adalah pemerintah pusat membuat sebuah regulasi dulu. Ya. Oke. Turunannya ke daerah, kan seperti itu. Oke. Bisa dalam bentuk pergub atau apa? perda atau apa gitu ya. Seperti itulah untuk di daerah sebagai turunannya. Nah, wilayah daerah masing-masing kan berbeda nih. Nah, bagaimana sih kajiannya, kemudian kebutuhannya di daerah itu seperti apa? Ya. Baru tercipta nanti komunikasi antara mitra, aplikasi dan pemerintah duduk bersama bicara mengenai tarif itu seperti apa. Ya. Biasanya itu ada BOK, biaya operasional Biaya kendaraan operasi sebagai kendaraan, standar untuk menentukan tarif di daerah tersebut. Ya. Kan seperti itu. Artinya berbeda-beda dong. Beda-beda, Iya, setiap berbeda-beda daerah beda. kan? Iya. Setiap beda, kan seperti itu. Nah, ketika sudah ada titik temu nih tarifnya, misalnya nih, Iya. misalnya nih, per kilometer 1.000, misalnya nih, Iya. katanya 1.000. Ini maunya 1.000 ini bersih untuk driver. Oh gitu. Di luar potongan, di luar biaya layanan dan sebagainya. Oke. Nah, seperti itu kan. Aplikasi mau potong 10%, 20%, 30%, mau 50% sekalipun itu nggak urusan driver. Bukan diambil dari. Tidak boleh diambil dari yang Ya, sudah ditetapkan yang di sudah hak ditetapkan. driver, kan seperti itu. Jadi persaingannya adalah antar aplikasi yang bersaing. Oh. Driver jangan dilibatkan. Oke. Kan seperti itu. Ya. Nah, ketika ada aplikasi yang sudah memberikan potongan, misalnya potongan tinggi nih aplikasinya nih, ada yang 20% atau lebih atau bagaimana? Ya, berarti selama ini beda-beda dong. Beda-beda, Oh. beda-beda. Nah, kalau misalnya 10% menjadi acuan bahwa kesejahteraan driver akan meningkat, Iya. maka ada beberapa aplikasi yang potongannya tidak jauh dari 10%, seharusnya penghasilannya lebih bagus. Oh, iya Kan dong. seperti itu. Iya. Iya. Nyatanya bagaimana? Kan tidak. Kan Iya, seperti iya. itu. Berarti itu kan bukan sebuah acuan. Iya. Dan bukan solusi. Dan bukan Bukan solusi. solusi. Kan Malah seperti jadi itu. persoalan. Jadi persoalan baru. Iya. Kan seperti itu. Tapi ketika potongan tinggi atau sebenarnya, tapi hak driver tetap pada koridornya. Dah, ini mungkin potongan ini kan bisa jadi ke pelayanan Iya. baik kepada Ke driver ataupun customer. kepada customer. Ya, Jadi pengguna jasa. di sinilah nanti fungsi persaingan antar aplikasi, kan seperti itu. Ya. Kau potongan sekian, tapi servis aku seperti ini kan gitu loh. Ya. Atau potongan rendah, kantornya nggak ada. Ya anggap aja gini. Atau potongan rendah, dan ketika kita kehilangan barang atau kehilangan atau ketinggalan barang, dah tanggung sendiri. Kan seperti itu. Gini Bang, ibaratnya Iya. gini. Contoh, Kalau kan bicara gitu. potongan sama aja kayak fasilitas losmen sama fasilitas hotel. Oh ya, betul. Itu Ya. aja. Jadi Nah, gimana Bang? Itu relatif seperti itu loh. Itu gambarannya karena kita sekarang beberapa daerah sudah menetapkan, Oke. sudah memutuskan dan menetapkan keputusan melalui peraturan daerah atau pergub. Sudah ada nih. Sudah ada. Nah, kendalanya cuma satu. Apa itu? Punishment atau sanksi apabila aplikasi ada yang tidak mematuhi. Oke. Kan seperti itu. Ketika ini terjadi, misalnya nih, aplikasi A ini masih di bawah ini, di Iya. bawah ketetapan tarif kan seperti itu. Dah. Lagi-lagi yang direpotkan siapa? Dishub, Iya. Dinas Nah, itu. Perhubungan Daerah. Iya. Dipanggil aplikasi ini. Tapi Dishub hanya sekedar itu saja memanggil. Oke. Ketika Dishub sudah memberikan rekomendasi kepada Kominfo dulu, sekarang Komdigi. Komdigi. Nah, Ya.
memberikan rekomendasi ini ada yang melanggar, mereka nggak peduli Kominfo. Oh. Padahal yang bisa memberikan sanksi itu siapa? Menutup aplikasi atau memblokirnya area dan sebagainya misalnya. Mereka Komdigi. Ya karena terkait dengan digital itu Ya. platform digital. Nah, ketika satu dinas atau satu instansi sudah melakukan tugasnya dengan baik, mengkomunikasikannya dengan baik, berdasarkan pengalaman saya di Sumatera Utara nih, saya ngajukan ini tarif untuk roda 4 lah misalnya itu. Ini di BOK saya nih, di operasional kendaraan. Saya mau misalnya di Sumatera Utara itu 4.200 per kilometer. Per kilometer. Dah, diterima nih sama Dinas Perhubungan Provinsi. Oke, Dinas Perhubungan Provinsi membuat juga itu BOK-nya. Dah, mereka di 3.900 kan seperti itu. Iya. Nah, kemudian aplikasi disuruh bikin lagi BOK-nya kan seperti itu kan. Sekian di 3.000 misalnya 3.600 atau Nah, itu cari 3.800. titik tengahnya tuh. Cari titik tengahnya. Ya. Ketemu angka di 3.800. Oke. Ketok palu tanda tangan gubernur, ini tetapkan tarifnya. Oke. Oke. Iya. Terbitlah ini peraturannya kan seperti itu. Siap. Begitu ini peraturan ini diterapkan di lapangan, ada yang melanggar, ada aplikasi yang di bawah 3.800, panggil. Kan seperti itu, Aplikasinya. aplikasinya. Ya. Dah, ya sekedar itu aja dipanggil. Kok melanggar katanya. Punishment-nya, sanksinya. Nggak ada. Karena waktu dipanggil, akhirnya ngopi bareng. Kalau itu relatif Pak, maksudnya relatif. Tapi yang saya tekankan di sini adalah kurangnya kemauan pemerintah dalam istilahnya mengayomi masyarakat atau Nggak total kayaknya ya. Betul. Ya. Tapi memang pada dasarnya gini, Bang. Gimana Bang? Pada dasarnya memang ada beberapa fase ya. Sebelum sampai tahap pembekuan aplikasi. Itu kan ada tahap-tahapnya. Ada step-stepnya lah ya. 1001 itu ada. Dari peneguran, ya kan, akhirnya sampai nanti apa sih namanya? SP1, Itu prosesnya memang lama, Bang. Panjang itu maksudnya. Panjang. Prosesnya itu memang panjang. Terkadang ya aplikator yang bahasanya tanda kutip nakal ini ya mungkin mungkin nanti saya ini nih. Tapi besok implementasinya akan sama lagi gitu ya. Ini sebetulnya ada juga yang Nah, ini juga salah satu celah. Gimana? Aplikasi itu juga tidak bodoh. Mereka tahu celahnya di Indonesia. Oh iya, karena begini. Jadi kalau bisa ditegur atau apa, kalau bahasa Jawanya G, Iya. ya tapi tetap dibuat juga. Ya karena begini. Karena kan memang aturannya itu kan masih sangat lemah. Iya betul. Nah, bagaimana mencari Nah, celah? sorry Bang, saya potong Bang. Kasus-kasus kayak gini, ini saya agak menyimpang dikit. Ya apakah dengan perpres nanti itu bisa nggak Pak? Artinya sudah dibaca ini nggak? Ya kita tidak tahu. Belum tahu juga Belum ya? tahu isi perpresnya itu apa. Iya, Tergantung siapa pembisiknya. Tergantung siapa pembisiknya. Repot Kalau lagi. pembisiknya itu mempunyai kepentingan yang sangat besar ya. Iya. Ya mau misalnya gitu ya di luar dari kita ya. Nggak ada. Bisiknya malaikat baik hati. Atau iblis. Nah, itu aja. karena Ayo Bang, bicara apa Bang? menambahkan sedikit terkait tarif ini, betul tadi tergantung pembisiknya siapa. Kalau pembisiknya ke arah kemajuannya, insya Allah kita maju semua. Nah permasalahannya, abang-abang saya tanya justru terkait zona ini urusannya siapa dan bagaimana? Kayak mohon maaf, Bandung, Jakarta, ya Jakarta, Bandung, zona sudah beda kan? Iya. Nah yang saya pelajari, zona ini kok keberkaitannya kepada daya beli. Oh gitu. Ya, Oh. yang saya lihat perhitungannya itu betul nggak? Iya. Kenapa Jakarta lebih mahal? Karena Lebih daya mahal. beli sembakonya mahal dan lain-lain. Lah, transportasi kan yang dibeli bensin. Hampir Itu sama makanya. harganya ya. Iya. Nah, lagi pula untuk ibu kota mohon maaf, banyak kan jalan rata. Coba abang lihat deh di Bandung, Iya. daerah yang nanjak. Infrastruktur lah Bang ya. Beda. Terus kemudian kita kaitkan tarif atas bawah. Apakah pemerintah mempelajari? Tidak. Untuk unit kendaraan R2 ya, yang saya khususkan. Oke. Untuk R2 dengan CC 100 berapa sih kapasitas 1 liter itu berapa kilo? Bisa Bisa dihitung, mencapai dalam 1 liter itu. Ya. Terus untuk yang 150 NMAX misalnya, 155 berapa? Ternyata ketika dibuka, kalau motor baru itu, motor Beat 100 cc itu hanya bisa mencapai 60 km. Oh. Sedangkan rata-rata order yang ditarik itu, rata-rata kan, order bolak-balik Bang, nariknya aja ngambilnya order udah 4 kilo. Nganterinya misalnya 6 kilo, udah 10 kilo. Berarti 1 liter cuma 6. Nah ini permasalahan, memang pemerintah di sini harus tegas menegaskan bagaimana sih aturan tarif atas yang baik dan benar sehingga terjadi atau tercipta suatu usaha yang berkeadilan, yang masif,
yang maju buat semua gitu, bukan buat maju pembisik tadi yang cadel-cadel itu enggak. Nah, itu satu lagi, Bang. Iya, oke. Nah, ini yang lebih bahaya lagi, pembisik yang mengaku dia adalah ketua ojol Indonesia. Waduh, saya paling ngerti. Abang tahu ketua ojol Indonesia siapa? Saya belum tahu sama saya. Sipulan. Sama, saya belum tahu. Tahu nggak? Saya belum tahu. Apalagi mau ngangkat jadi presiden ojol. Ayo, lanjut Kak. Boleh Kak. Kayaknya makin panas nih. Ayo Kak, gimana? Kalau bicara soal tarif ya, Ya, kalau soal untuk tarif. R2 itu sudah tarif bersih yang diterima Tarif bersih, Iya, oke. sudah tarif bersih. Nah, kalau untuk potongan, ini yang harus teman-teman driver itu yang harus diketahui ya. Untuk R2, potongan itu yang diatur baru untuk layanan penumpang. Untuk barang? Untuk barang dan makanan itu belum ada aturan. Jadi kadang ada yang bilang nih potongan lebih dari 30%, 50%. Iya. Itu mereka kadang lihatnya yang di pengantaran makanan dan barang. Padahal di situ belum ada aturan. Nah, itu kembali lagi ke pemerintah yang tidak tegas dan tidak mau peduli serta ada keuntungan di situ. Nah, dan dari teman-teman kebanyakan menghitungnya kadang seperti itu. Nah, terus untuk aplikator itu melihat ada celah keuntungan di situ karena belum ada regulasi nih. Mereka bisa semena-mena kepada mitra. Untuk tarifmu segini aja nih di pengantaran makanan dan barang 5.000. Double order cuma ditambah 2.000. Itu karena belum ada aturan yang jelas. Iya, kalau untuk yang penumpang itu sudah benar-benar ada aturan yang jelas. Itu pun ada platform yang mau mengakali dengan program yang berbayar untuk penumpang. Padahal tarif bersih. Padahal udah ada aturannya ya? Ada aturan bahwa tarif bersih yang diterima oleh driver R2 itu sudah tidak boleh dipotong oleh apapun. Karena sudah ada potongan yang 15+5. Iya. Tapi ada dari platform yang mengakali di situ. Itu untuk potongan. Dan untuk R2, untuk soal tarif itu belum bisa ditentukan oleh Pergub. Oh gitu? Iya, kita masih ngikut pusat, walau dengan zonasi. Dan kelemahannya untuk seperti Perpres atau apa yang berada di tingkat pusat, daerah itu jarang dilibatkan. Pasti yang diundang perwakilan hanya dari Jakarta, padahal Indonesia itu berapa provinsi. Kita yang di daerah nggak diakui nih. Hanya pindah ke Jakarta. Iya. Jadi, Pak, saya pernah ini saya protes karena saya di Jawa Barat. Iya. Padahal deket sama sini ya. Saya protes lah ke DPRD. Ini formula tarif aturannya bagaimana ini? Saya nggak paham. Satu zona-zona. Terus kedua ini teman-teman ada yang pengen potongan 10% biaya dananya dihilangkan. Iya. Mereka nanya ke saya, kamu termasuk yang mana? Saya nggak peduli yang itu, saya bilang. Saya peduli yang tarif. Karena apa? Karena begini. Ketika itu potongan mau 10% yang kata tadi abang bilang 20%, bagi saya pribadi setelah dihitung nggak ada nyangkut pautnya dengan tarif. Oh gitu. Karena tarif itu potongan itu 10-20% itu di-markup setelah tarif keluar. Paham nggak? Terus biaya dan lain-lain. Kenapa katanya? Ini biaya dananya terlalu ini salah pemerintah juga. Kenapa tidak menetapkan biaya dananya itu berapa persen dari total yang harus diberikan? Kan nggak disebutkan berapa persen biaya dan lain-lain. Pemerintah itu bisa menyeragam Bang, minum dulu, Bang. tarif. Ya kan? Jadi apa? Kalau tarif ini seragam dan potongan ini seragam, tidak akan ada lagi terjadinya persaingan yang tidak sehat antar aplikator. Mereka hanya akan bersaing bagaimana caranya bisa menarik customer ini untuk bisa menjadi customer yang loyal terhadap aplikasinya. Kan begitu. Jadi perang program gitu. Perang program bukan perang tarif. Nah, yang menyebabkan persaingan ini tidak sehat adalah tadi ya kan, perang tarif antar aplikasi, antar aplikator. Itu sebetulnya. Nah, kalau misalnya tadi pemerintah, kenapa sih pemerintah daerah itu tidak bisa menetapkan tarif? Karena kalau kita lihat dari wewenang, tugas dan fungsinya, pemerintah daerah tidak bisa untuk menetapkan tarif. Tapi mereka bisa mengatur jumlah kendaraan yang ada di daerah mereka. Sesuai keadaan mereka lah ya. Dengan tugas fungsinya mereka. dan mengamankan apa yang menjadi kebijakan dari luar. Kenapa teman-teman daerah itu selalu meminta kawan-kawan ini untuk minta untuk tarif ini di daerah ini harus begini, perubahan tarif ya kan? Dan pemerintah ini tidak setuju.
ya kan, dan dikembalikan lagi ke pusat ya karena mereka tidak punya kewenangan itu. Semuanya itu kembali kepada pusat. Karena memang tupoksinya seperti itu. Makanya solusi dari kami, kawan-kawan driver ojol yang ada di Jakarta, beralihlah menarik di Jakarta. Kalau saya pribadi Bang berharap ya pembisiknya untuk kali ini yang baik dan benar. Satu lagi Bang. Iya boleh Bang, silakan Bang. Jadi fenomenanya kalau ada masalah, ada dinamika masalah dan sebagainya, sampailah nih ke kementerian ini. Gak ada solusi. Ya, dibuatlah surat edaran kan gitu ke daerah. Ini ngambang, kan gitu. Daerah nerimanya ini ngambang, antara iya atau tidak kan gitu loh Bang. Nah, ini yang sering terjadi di daerah. Protes nih, ada sebuah masalah misalnya anak-anak ojol atau roda 4 driver online misalnya gitu. Dah masalahnya. Jadi terima doang. Habis itu keluar surat edaran ini Bang. Untuk diketahui menimbang ini dan sebagainya. Cuma mengingatkan doang dong jadinya. Pemerintah itu punya pemikiran begini. Oke, kalian demo. Besok saya keluarkan surat edaran undangan audiensi. Iya dong. Setelah audiensi, mereka catat apa sih yang diinginkan. Catat doang. Ya, dicatat. Setelah itu sampai detik ini, yo coba silakan teman-teman daerah. Benar nggak? Ya. Demo, audiensi, ya kan dicatat. Tidak pernah ada progres lebih lanjut. Artinya follow up-nya apa? Progres ini tidak ada. Untuk roda 4 itu masih mengikuti aturan dari konvensional. Ini roda 4 ya kita bilang mobil, kita bicara mobil. Dia masih ada. Nah, masih ada yang bisa diapakan ya. Ada ininya ya. Tetapi kalau kita bicara roda 2, tidak ada sama sekali aturan yang sudah ada di Indonesia. Yang sudah ada dan atau yang pernah ada, belum ada. Ya diakui juga tidak. Diakui juga tidak, kan seperti itu. Makanya seharusnya ketika ini mau diatur melalui perpres misalnya nih yang di depan mata ini, perpres akan diterbitkan. Yang perlu dipertanyakan, diakui tidak roda 2 ini sebagai salah satu transportasi umum. Ada dasarnya perpres itu. Kan begitu. Harusnya ada dasarnya. Ini harus digarisbawahi ini dalam perpres nanti. Ini roda 2 diakui nggak sebagai sarana transportasi umum? Itu yang tadi saya sebutkan. Ketika ini tidak diakui, masih belum diakui sebagai itu, terus kemudian diatur dalam perpres, omong kosong semua. Jadi artinya gini Bang, kita jadi bertanya-tanya semua, apakah ini pemerintah memang tidak ada solusi, tidak mengerti, tidak ada solusi pemerintah tidak mengerti atau nggak mau ngerti gitu. Nggak mau ngerti. Gitu. Jadi gini, kalau saya melihat tadi beberapa rekan-rekan menyampaikan, saya sedang menggambarkan kalau saya ini pemerintah. Ya kan? Lalu saya tampung semuanya. Ya kan? Atau saya juga bisa menggambarkan saya wakil rakyat, yaitu legislatif yang bisa mengatur undang-undang kan begitu. Bapak mau pilih pembisik yang mana? Jadi kalau tanya tadi, kalau kita misalnya bertanya, apakah memang kebingungan ini pemerintah? Nonsen, omong kosong. Ya betul. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar. Kekurangan orang jujur dan benar ya. Kalau dibilang, kalau kita sering audiensi, lalu wakil rakyat berkata, karena begitu kompleksnya ojol ini, kami Komisi 5 hanya mengawasi perhubungan, Kemenhub. Sedangkan kalau masalah Komdigi, Komisi 1, lalu ada lagi tenaga kerja, komisi sekian, ya kan? Terlalu banyak seolah-olah yang disampaikan kepada kami ini lalu kayak doktrin kepada kami, iya ya, ribet banget ojol ya. Kayaknya negara nggak sanggupnya. Kecil banget negara, seolah-olah tidak sanggup selama 1 dekade lebih untuk memberikan payung hukum kepada ojol. Kalau mau itu wakil rakyat rapat, bisa seketika undang-undang itu bisa selesai. Apa susahnya sih? Lalu kenapa nggak tercipta? Ya kembali kepada tadi. Kalau sudah ada kepentingan, kaum elit kepentingan di sana merasa ini ladang untuk petik anggur, ya udah, kita yang di bawah ini ya begitu terus. Mau sampai kapan juga kita akan bersuara. Makanya kadang-kadang rekan-rekan ojol itu bilang begini yang di Gesrut, capek demo mulu nggak ada hasil. Oke. Lo bilang begitu nggak ada hasil, demo aja nggak ada hasil, apalagi nggak demo. Padahal udah berusaha tuh ya. Kan begitu logikanya. Nah, akhirnya seperti itu memang di sini peran pemerintah, eksekutif, peran wakil rakyat, legislatif. Come on, lihat ojol.
Jangan memandang sebelah mata atau mengambil kesempatan supaya terlihat gua di publik peduli kepada ojol, mencari perhatian. Terakhirnya nggak berapa lama, coblos saya. Ya nggak? Loh, kami terang-terangan datang ke BAM, Badan Aspirasi Masyarakat DPR. Saya katakan mungkin saja Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu itu dapilnya di mana, kami yang coblos. Iya dong. Mungkin saja Bapak Ibu aturannya nggak duduk di sini karena suara kami jadi menang. Iya, betul. Artinya adalah lihat dulu konsen kepada kami. Gitu. Kalau berbicara DPR, berbicara praksi, suarakan dong kepada praksinya. Gitu. Jadi yang ada itu hanya mengambil kesempatan. Nggak usah jauh-jauh tentang potongan 10%. Berapa banyak wakil rakyat seolah-olah paling peduli sama ojol. Lalu kami melihat, tertawa sinis dan kami berkata, omong kosong. Ngomong kau situ. Hah? Kalau kata orang Medan, Bang David ini tahu, payah bilang ya kalau udah begitu. Iya, jelas. Karena kami tahu jelas. Tapi di publik secara umum, orang melihat, wih, wakil rakyat itu peduli dengan ojol. Dia kupas semua 10% gini. Masalah ojol satu, kasih payung hukum, selesai. Oke. Artinya gini Bang, ini menarik sebenarnya ya. Dari perbincangan kita ini memang sebenarnya payung hukum atau dasar hukum itu yang harusnya jelas. Pengakuan itu ada di situ, persoalan kesejahteraan, persoalan semuanya, tarif, semuanya ada di dalam semuanya yang kita bahas ini. Kalau ada payung hukum, pasti turunan-turunan itu akan disebutkan jelas. Dari perlindungan, baik dari kecelakaan kerja, kesehatan dan sebagainya, tetek bengeknya bertarif, potongan, itu ada semua nanti. Ada semua. Itu kan merupakan sebuah turunan nantinya, gitu. Nah kalau tidak ada, ya mau termasuk itu Bang, R2 itu. Ya kalau Abang tadi cerita kan. Memang R2 Bang. Persoalan pengakuan itu. Iya. Memang R2. Memang belum ada. Belum ada sama sekali. Padahal bahkan yang akan diadakan ke depan ini, perpres ini, itu pun belum diakui. Kemungkinan besar belum akan diakui. Dibuat perpres itu nggak pernah dikerjakan atau enggak? Salahnya. Dari bocoran sih belum diakui. Dari bocorannya. Ya. Tapi kan kita nggak tahu ya. Apa perlu demo mungkin lagi? Dengan adanya nanti, mungkin dengan podcast ini nanti belum. Oh iya itu juga. Oh iya. Berburu. Bisa jadi. Yang paling Iya. Itu hot news sih kayak. Yang tadi cerita kan. Ini nggak mengerti, tidak mau mengerti. Ini satu kalimat yang memang sebetulnya kalau pemerintah jeli ini harus memperhatikan. Kalau memang ini mau benar-benar payung hukumnya berjalan dengan baik dan benar, yang kita khawatirkan ini kan yang tadi Abang bilang demo ke DPR, saya ada wakil rakyat, saya bahkan ada saya wakil ojol, saya ketua ojol Indonesia dan lain-lain. Nah ini kalau diiyahkan oleh pemahaman yang tidak paham, kemudian keluar aturan yang tidak sesuai dengan keinginan semua ojol, ini bahaya sebetulnya. Bahaya. Ini bukan sekedar pembisik, tapi mengakui diri bahwa dia adalah perwakilan dari seluruh Nusantara. Tapi bukannya selama ini yang itu juga yang iyalah. terjadi. Tapi saya tanya, aturan materinya tetap ada aturan. Nah, mau roda 4, mau roda 2, KP 001, KP 667 dan sebagainya. Itu kan aturan. Sudah tahu orang itu bahwa itu diskresi, tapi tetap dikeluarkan juga. Supaya apa? Itu kan kayak permen, kasih permen apa? Bon. Yang penting kan game dulu sebentar gitu kan. Ya inilah ini kan proses pembiaran karena apa? Anggur ini belum habis ladangnya. Orang kita tahu ya, pasti tahu lah. Bahwa itu bertentangan dengan aturan yang di atasnya itu. Semua tahu, semua tempe sama semua sebenarnya. Jadi memang itu Pak. Kadang ada juga yang bilang seperti ini, lah kita tidak tahu kok mereka tiba-tiba ya ojol itu lahir, ada otomatis pemerintah memerlukan waktu, memerlukan ini dan itu. Tapi akhirnya toh-tohnya keluar juga permen kan. Walaupun kita pertanyakan permen itu formulanya seperti apa, materinya seperti apa, mohon maaf, Dewan Perwakilan Rakyat sendiri, Kementerian Perhubungan ketika ditanya, ini formulanya seperti apa tarif ini? Mereka nggak paham. Bahkan saya tanya, berapa penyusutan per 300 km penyusutan ban? Berapa habisnya bensin
itu untuk 100% dari semua mereka nggak paham. Nah ini ngeri bang, ngeri kalau buat saya. Jadi begini, Ngeri banget gitu. pola ini adalah pola lama sebetulnya. Bang, sebetulnya bukan nggak tahu atau gimana? Karena kan Ini, nggak mau gimana? tahu kayaknya. Ini sebetulnya. Enggak, saya bukannya apa ya? Pemerintah negara ini kan punya sumber daya yang jauh lebih besar ya kan, terkait hal-hal seperti itu. Misalnya kayak contoh abang mengukur biaya-biaya seperti itu kan. Tapi mereka menganggapnya mereka tidak merasa melahirkan ojol. Inilah. Jadi begini bang, masalah. kalau Oke, gitu, Bang, ya. ini pola ini sebetulnya adalah pola lama yang digunakan oleh pemerintah. Ya. Saat mereka menjadi begini teman-teman demo ini, akhirnya besoknya kita tanyakan lagi, wow, kebetulan pejabat yang lama ganti apa pejabat ganti pejabat. Ya kan, Pak Dirjennya belum menginformasikan kita. Ya sama. Akhirnya apa? Merumuskan ulang lagi, gak kelar ini. Kurikulumnya berganti kalau menteri ganti gitu ya. Ya. Sejak 2022 kalau nggak ada. Tarif ojol belum pernah ada lagi. Oh. Ini Pak, bensin aja dulu ingat tarif kita. Oke lah bicara masalah nominal. Di tahun 2017 saya ngojek sehari bisa dapat 600.000. Ya. Nah, belum bonus mingguannya 1.200.000. Bahkan yang jadi manajer di perusahaan nggak mau, gue mau jadi ojol aja, benar kan? Iya betul. Di awal Saya ya. percaya diri bahwa ini akan memang Menjanjikan. Tetapi sebetulnya memang menjanjikan ketika ini diurus dengan baik dan benar. Nah, yang sayangnya saya lihat nih, kenapa kok saling bersaing harga antara kompetitor dengan kompetitor, ini pengen lebih murah, ini pengen lebih murah, ini pengen lebih murah, betul nggak, Bang? Padahal ojol ini adalah layanan digital yang spesial. Oke. Abang butuh diantar bang sampai pintu rumah bang, mau berangkat dianterin, bahkan makanan sampai tingkat 7, lantai 7 kita antarkan. Iya. Betul tidak? Nah ini jangan dimurah-murah dong. Ini jasa yang sangat mahal. Kalau orang luar negeri bilang ini yang bingung, yang begonya ini yang menganterinnya atau yang ininya. Nah ini jangan sampai seperti itu, karena ini sangat eksklusif sebetulnya. Nah, Ya. Ini di sini, bang, masih di dalam lagi. Oh, nggak apa-apa. 3 kilo. Nggak apa-apa. Di depan. Ada satu isu lagi yang sebenarnya belum terlaksana sampai sekarang. Apa tuh, Bang? Revisi Undang-Undang 22 tahun 2009. Oke. Itu dari zaman tahun 2018 atau 19 ini sudah ada nih. Oh iya. Di Komisi 5. Dan sampai sekarang tidak pernah selesai. Sampai ada Perpres ini akan dikeluarkan lagi. Kan gitu. Ketika kita minta undang-undang, oke lah undang-undang agak susah lah, misalnya kita berpikir agak susah. Ada undang-undang yang mengatur transportasi atau lalu lintas ini di Undang-Undang 22 ini. Oh iya, oke. Bolehlah direvisi, dimasukkanlah roda 2 atau roda 4 ini sebagai moda transportasi umum berbasis aplikasi online. Kan seperti itu. Wacananya dulu seperti itu. Kan seperti itu. Tapi sampai sekarang nggak pernah beres. Ini kalau kita bicara soal wakil rakyat. Kan undang-undang di situ dibahas. Iya. Jadi kesimpulannya wakil rakyat pun tidak peduli, pemerintah pun tidak mau peduli juga, seperti itu. Jadi permasalahannya sebenarnya di situ-situ aja. Pemerintah nggak mau capek kali ya. Kalau saya udah pernah tanya bang, masalah kasus itu, Undang-Undang Nomor 22 2009 itu tidak akan pernah bisa direvisi. Kenapa? Di situ banyak faktor kepentingan. Kepentingan di dalam, oh iyalah. Iya. Jangan kan kita bicara STNK, bicara ini, bicara itu semua, duit semua gitu kali ya. Di situ bahasa kalau tanda kutip pendaringan. Pendaringannya mereka itu tidak akan pernah bisa digoyang. Mau sampai kapan? Kecuali legislatif DPR ini mengeluarkan aturan berupa undang-undang yang baru tentang transportasi online. Oke. Itu. Jadi di situ. Karena saya sudah dicoba, nggak akan bisa. Walaupun kasarnya merevisi, membuat cantolan aja ya, cantolan kita bahasa gitu, cantolan agar platform digital ini masuk di dalam itu tidak bisa. Dan dia harus melahirkan sebuah undang-undang yang baru. Nah, kalau kami dari Koalisi Ojol Nasional tetap menagih undang-undang itu. Walaupun ada ini kemungkinan akan terbit perpres, dasarnya tidak pernah kuat. Karena perpres itu harus ada undang-undang juga di atasnya. Di atasnya, ya. betul. Kalau undang-undang perpresnya masih dikeluarkan, cantolannya ini di mana? Di Undang-Undang Nomor 22 sudah salah, mereka sudah diskresi. Ya. Tidak bisa juga itu digunakan. Kan gitu. Kita tetap fokus kita kepada undang-undang karena memang yang dijanjikan adalah dari zaman Pak Jokowi hingga detik ini Pak Prabowo adalah Undang-Undang Transportasi Online. Payung hukumnya gitu.
Jadi apapun bentuknya itu kita tidak akan pernah terima. Bang, kan lama bikinnya Bang, itu undang-undang butuh waktu. Betul. Tapi kalau kita terus ingatkan anggota dewan, kita berisikin lah. Capek juga dia, pasti akan buat. Jadi katanya demo lagi gitu. Ya, ibarat anak kecil itu dinamis. Ya lama-lama Bang. Lama-lama ya. Iya, lama-lama juga kalau DP itu. Sial, gue kebikin aja daripada gue ribet, ya kan? Gitu, kasarnya gitu. Jadi udah nggak mau lagi perpres bang. Ya nggak mau, kita tolak. Karena itu per bang. Naik turun ya. Per sama pres. Iya. Udah naik kita di pres kita kan. Ngeri juga kita. Nah, baik Bang. Ini kayak emang menarik sekali sebenarnya, emang gokil ya. Ternyata persoalan Gojek ini emang luar biasa, Bang. Maaf, ganti dikat aja. Persoalan ojol ini emang luar biasa ternyata, karena di dalamnya memang ada sebuah saya melihat memang dasar hukum itu memang belum jelas. Itu udah pasti. Kenapa? Ya inilah kegelisahan-kegelisahan yang telah diungkapkan tadi gitu ya. Mulai dari persoalan kesejahteraan, mulai dari persoalan tarif, ya kan Bang ya. Ini cukup. Nah mungkin perlu sebuah forum tersendiri nih Bang. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Kopi Tarik ya. Sebuah forum podcast semakin ditarik semakin asik sebetulnya Bang. Nah mungkin sebelum kita akhiri Bang, saya minta Abang, Kakak mungkin bisa memberikan semacam pesan atau apapun lah yang mungkin akan mudah-mudahan nyampe Bang. Oke dari Abang dulu lah ya. Ya, masukan atau saran saya buat pemerintah sendiri. Yang pertama adalah saran buat pemerintah sendiri yang pertama adalah tolong lebih diperhatikan. Ya, Jangan hanya dimengerti tetapi dikerjakan. Nah, terkait nanti ada aturan baru yang memang teman-teman sedang tunggu ini, tolong dibuatkan aturannya bukan hanya per-per yang bergoyang-goyang gitu, tapi undang-undang, bentuknya undang-undang yang memang. Tapi undang-undang di sini tidak. Undang-undang di sini. Undang-undang di sini tidak untuk driver atau konsumen. Ini untuk semua. Jadi masih undang-undang ini berkeadilan gitu. Agar apa gimana? Perusahaannya jalan, mitranya sejahtera, konsumennya senang, ordernya tambah banyak. Dan yang kedua, yang paling penting ini hilangkanlah rasa ego masing-masing lah. Kita nggak merasa melahirkan lah kata bagian ini, dinas ini. Saya juga nggak tahu ini. Yang tadi anggur-anggur itu saya juga kurang paham. Cuman saya tahu, cuma hanya saja di sini ini anak sudah kadung lahir. Kalaupun tidak melahirkan, kalaupun misalnya pemerintah sebagai orang tua tidak merasa melahirkan, anaknya sudah lahir loh Pak, gitu. Tetap harus Bapak urus. Iya betul. Karena kalau tidak diurus, nah ini. Nah terus tadi yang undang-undang tadi, mudah-mudahan tidak ada pembisik ataupun wakil-wakil daripada yang mengakui sebagai ketua ojol Indonesia, yang saya terus terang tadi salaman kita semua ya. Saya nggak kenal siapa ketua ojol Indonesia karena per hari ini juga belum ada ketua, bahkan presiden juga belum ada. Jadi ini lucu sekali. Jadi pandangan-pandangan publik di luar ini udah aneh-aneh. Sementara hal-hal yang penting, yang signifikan, yang perlu benar-benar kita perjuangkan bersama-sama, tidak hanya untuk kemitraan, tetapi tadi terkait invest juga harus invest. Ini menumbuhkan perekonomian negara, ini membantu sebetulnya perojolan ini, membantu pemerintah juga, terus kemudian perekonomian berkembang. Karena ojol ini dianggapnya seperti layaknya UMKM. Kenapa UMKM? Karena motor sendiri Bang, HP sendiri Bang, gitu. Jadi semua sendiri, memang betul-betul mandiri. Nah pemerintah ini hanya tinggal meregulasi atau memberikan aturan yang memang tidak mendengarkan pihak-pihak atau pembisik-pembisik yang tidak jelas seperti itu. Jadi karena ini sangat vital ketika keputusan nanti salah, ini demo tidak akan berhenti nantinya. Lelah gitu Bang. Begitu demo nggak berhenti, nanti debat lagi masalah undang-undang yang diwakilkannya, yang tadi ngaku ketua ojol Indonesia nggak paham materi. Ya jadi seperti ini lagi yang terjadi. Ya gitu aja mungkin. Muter-muter Bang. Muter-muter nanti kayak per gitu. Kalau mungkin bisa, mungkin ada pesan atau mungkin apa yang ingin disampaikan nggak ada? Sebenarnya sama. Tetap undang-undang yang mencakup seluruh layanan di transportasi online, entah untuk ojol ataupun kurir. Terus sama kalau untuk jaminan sosial seperti untuk kecelakaan untuk kecelakaan sebaiknya kalau
ketika tidak bawa orderan pun, tapi kita posisi on beat dan itu terjadi laka, itu sebenarnya seharusnya bisa dong diklaimkan. Tapi untuk saat ini kan kenyataannya belum. Kita hanya ditanggung oleh BPJSTK ketika kita bawa orderan saja. Ketika kita tidak bawa orderan tapi posisi on beat, kita tidak ditanggung untuk R2 ya. R2. Ya, seperti itu. Ya lebih ke situ sih, sama untuk platform mungkin juga untuk lebih memperhatikan mitra. Dan kembali lagi ke aturan pemerintah. Bang David, kalau saya ya lebih ke pemerintah untuk lebih peduli kepada rakyatnya. Ketika tidak bisa memberikan solusi kepada permasalahan pengangguran di Indonesia, ada aplikasi berbasis ada aplikasi transportasi online yang menyerap begitu banyak tenaga kerja, pemerintah justru tidak peduli dan tidak hadir di situ. Nah, jadi saya mendorong pemerintah dan DPR RI untuk segera mengeluarkan aturan nasional supaya daerah bisa membuat turunannya. Kan seperti itu. Saya bicara sebagai anak daerah kan seperti itu. Jadi permasalahan ini bisa sedikit demi sedikit dikelirkan atau diselesaikan dan tidak menjadi bola liar lagi. Saya rasa seperti itu. Bang. Kalau saya lebih dari koalisi ojol nasional lebih menegaskan kepada pemerintah bahwasanya pemerintah harus berani mengambil sikap dengan mengeluarkan undang-undang yang berkeadilan bagi seluruhnya, menjaga ekosistem bisnis baik untuk aplikator maupun mitra drivernya. Gitu. Dan kedua, jangan pernah membuat aturan yang tidak ada cantolannya atau undang-undang yang lebih tinggi di atasnya. Seperti itu. Ya karena apa? Kita tidak mau yang namanya peraturan yang dikeluarkan nanti sifatnya masih diskresi dengan aturan yang di atasnya. Yang di atasnya. Baik. Pak. Ya, jadi gini, ini buat semuanya ya. Baik pemerintah, baik legislatif, baik secara umum ya. Harus dipahami. Fenomena yang terjadi dari bulan Agustus kemarin secara khusus di negeri kita ini yang gak kita inginkan bersama-sama, terjadi kerusuhan. Saya langsung kepada itu. Kita miris melihat semuanya sampai ke penjarahan, miris. Tetapi perlu diketahui, ojol dengan seluruh komunitas dan wadah yang ada, satu suara ikut menjaga keamanan kestabilan negeri ini. Semua disuarakan serentak bahwa kita menolak yang berbau anarkis dan kita benar-benar mendorong seluruh rekan mitra ojol untuk tidak terlibat. Artinya apa? Ojol ini jangan dipandang sebelah mata. Ketika ojol mengambil sikap, maka itu membantu keamanan dan kestabilan negara. Seperti contoh kemarin. Lalu hal ini kan ditangkap dengan baik oleh pemerintah dengan menerbitkan atau menjalankan program Ojol Kamtipnas. Bermitra dengan ojol kepolisian. Kenapa bisa demikian? Karena bagi kepolisian mungkin ojol ini sangat baik, respon dan sebagainya. Maunya kami jangan cuma dalam hal itu diingat ojol, tapi lihat keluhan kami, lihat permasalahan kami. Jangan kami dianggap dibutuhkan kalau lagi mau doang, kalau lagi butuh doang, kalau lagi perlu doang. Tolonglah, lihat pemerintah. Saya tekankan dan kami tekankan, koalisi ojol nasional tekankan, ojol tidak akan pernah kekurangan orang-orang pintar, kekurangan orang-orang yang tidak berjuang. Kami akan tetap berjuang sampai kami mendapatkan payung hukum yang memang sudah semestinya itu diberikan kepada kami sebagai warga negara Republik Indonesia merdeka. Luar biasa. Baik, rekan-rekan Kopi Tarik semua sangat gila sih sebenarnya gue bilang ya. Kenapa begitu? Ternyata dasar juga apa yang menjadi persoalan ojol ini ya kan. Dan memang sudah saatnya pemerintah atau siapapun lah pengambil kebijakan betul-betul bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh tamu Kopi Tarik pada malam hari ini. Sayang waktu kita memang sebetulnya sangat menarik Bang kalau lebih digali lagi.
Waktu kita juga sudah sampai di ujung. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada abang-abang, kakak yang sudah memberikan waktunya untuk berbagi cerita kepada rekan-rekan Kopi Tarik. Dan kita akhiri pertemuan kita malam ini, mudah-mudahan ada waktu lagi, kita akan bisa ngobrol lebih jauh lagi. Terima kasih, selamat malam, Kopi Tarik, semakin ditarik, semakin asik. Terima kasih banyak Bang ya.